Ingat, jangan input data di 2019 genap, meskipun di feeder kamu semesternya terbuka. Assalamualaikum. Kali ini mendem bahas soal maintenance tanggal 1 Desember sampai 7 Desember 2020 di aplikasi feeder yang feeder pad 3.4. Jika tanggal 30 November kemarin belum sinkronisasi, maka semester genap 2019 masih terbuka. Ya, hati-hati pada saat nanti tanggal 8 sudah normal, jika ada isian di 2019 genap, tidak akan bisa disinkronisasi. Coba kita masuk. Batasan mana sih yang kemarin saat sinkron semester 2019 tertutup? Coba kita tengok riwayat sinkronisasi di aplikasi feeder kita masing-masing. Banyak perubahan yang nanti dilakukan di patch berikutnya, ya. Nah, kita coba lihat log dulu. Nah, fix tanggal 30 kemarin saya sinkronisasi jam 18.43. Nah, ini kemarin finishing data terakhir ini, ya. Saya sinkron jam segitu. Jadi yang semester 2019 kita bisa ngintip di pengaturan periode. Nah, ini masih muncul. Kalau kita sinkronisasinya sampai jam 12 atau mungkin dilebih dikit, ya, jam 12 malam lebih 5 menit atau 10 menit sebelum benar-benar off, maka semester ini akan tertutup. Yang nampak akan 2020 ganjil, 2020 genap. Nah, perubahan yang akan muncul di berikutnya adalah penambahan fasilitas kelas MBKM. Coba kita tengok di fasilitas kelasnya feeder. Nah, di sini pada saat kita create kelas perkuliahan ada bottom pilihan tidak dan ya. Nah, di sini perubahannya, ya, keterangan kelas kampus Merdeka ditunjukkan kepada perguruan tinggi penyelenggara di kampus Merdeka. Nah, yang punya kampus Merdeka fasilitasnya harus pilih ya. Nah, biar kelasnya bisa ditawarin, ya. Kelas reguler seperti biasanya tidak saya jelaskan, ya. Coba kita klik bottom ya. Nah, di sini ada tanggal tutup pendaftaran. Jadi wajib kapasitas. Nah, kapasitas di sini, kapasitas kelasnya harus kita batasi, ya. Ada tanggal mulai efektif, tanggal akhir efektif. Ini yang harus kita berikan juga, ya. Kelas ini nanti akan terbaca di mana? Nah, kita tengok halaman kampus Merdeka.
kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Sebelum kita klik untuk daftar di sini, kita ngelihat bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan dalam program studi dan di luar program studi. Nah, di sini ada pertukaran mahasiswa, ada magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, ya, yang mungkin PGSD bisa ngajar di sekolah-sekolah, penelitian, research bisa dilakukan juga, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, KKN tematik. Nah, menu ini akan membantu beberapa daerah tertinggal agar bisa bermitra dengan kampus, agar KKN-nya juga bisa dilakukan di desa Anda, maka Anda juga harus berpartisipasi di kampus Merdeka ini. Kita tengok, nah, pertukaran pelajar. Di sini yang melatar belakangi adalah Permen nomor 3 2020. Tujuannya belajar lintas kampus dalam dan luar negeri. Wah, ini yang mahasiswanya ingin kuliah di luar negeri dengan sistemnya kampus Merdeka, Anda bisa daftar ke sini ya. Jangan sampai terlewat. Ya. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, agama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antara perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini proses alur bisnisnya, mulai dari mahasiswa mendaftar, seleksi peserta, pertukaran pelajar, evaluasi, penilaian, konversi nilai, pengakuan SKS, laporan ke PDDD. Nah, oke. Dibaca juga yang praktik, alur bisnisnya juga, yang asistensi mengajar, ini juga ada, penelitian, mahasiswa yang meneliti, di sini juga ada dosen ya, yang ingin meneliti bisa melakukan ini, melibatkan mahasiswanya juga. Proyek kemanusiaan, proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam, gempa bumi, erupsi Merapi, tsunami. Yang barusan tanggal 1 Desember kemarin, gunung yang berada di daerah Jawa Timur yang tertinggi, Gunung Semeru, yang mengalami erupsi. Semoga yang tertimpa musibah diberi ketabahan dan keberkahan oleh gunung juga bisa diterima, karena material pasir yang banyak itu juga bisa menghidupi para pekerja yang berada di sana. Segera bangkit kawasan seputar Semeru. Menyiapkan mahasiswa unggul, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial, menggali dan menyelami permasalahan, ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.
Oke, ini yang mahasiswa yang kreatif, punya problem di masyarakat, tuntaskan. Selain Anda juga bisa memberikan ilmu, Anda juga akan mendapat nilai positif yang bisa dilaporkan di PDDikti. Yang dagang, maaf ya, bukan hanya dagang, yang berwirausaha. Di sini juga ada, silakan dibaca apa yang melatar belakangi, tujuannya, dan proses pelaksanaan. Ikuti ini agar nilai dan kegiatan Anda bisa diakui dan dilaporkan di Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Ada studi proyek independen, ini juga alur bisnisnya juga dipelajari. Membangun desa atau KKNT, kuliah kerja nyata tematik sesuai dengan keinginan Anda. Apa yang ada di desa yang menjadi problem, kemas jadi satu kegiatan yang menarik dan laporkan itu sebagai kegiatan kalian, tematik Anda. Nah, di Malang ada ikon KKN tematik beberapa yang digagas oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Menjadi ikon kota Malang adalah kota warna-warni, kampung warna-warni. Itu baru satu ikon yang diciptakan oleh KKN tematik mahasiswa UMN. Selamat ya. Ada beberapa sih KKN tematik yang ditelurkan oleh mahasiswa-mahasiswa cerdas Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Ini menu-menu yang nanti akan muncul di feeder PDDikti. Munculnya di mana, fasilitasnya seperti apa, penambahan fitur apa saja, nanti akan include di aplikasi kita. Intinya, kelas perkuliahan yang kita tawarkan, apakah ini menjadi kelas perkuliahan yang harus kita tawarkan di feeder PDDikti? Jawabannya nanti tanggal 8. Ada lagi satu menu di sini, bocoran dari sumber terpercaya, yaitu wajib militer, WAMIL akan muncul di sini. Nah, mahasiswa yang ingin merasakan fasilitas kampus Merdeka kelas WAMIL nanti bisa daftar juga. Nah, daftarnya seperti apa? Nyoba kita login. Bukan langsung ke login, tapi yang belum punya akun. Di sini ada nama, notisnya. Bagi mahasiswa, pastikan email yang digunakan sesuai dengan email PDDikti. Nah, ini berlaku untuk mahasiswa dan dosen ya. Berlaku mahasiswa dan dosen, namanya, tanggal lahir, email, tulis ulang email, register sebagai. Nah, di sini ada mahasiswa, ada dosen pembimbing, ada perguruan tinggi, akun universitas yang role-nya nanti akan jadi approval dari kegiatan, baik approval-nya mahasiswa, dosen pembimbing, dan juga mitra. Nah, kenapa harus ada mitra atau lembaga? Nah, kita tengok lagi di kampus Merdeka. Kenapa ada mitra? Nah, di sini ada membangun desa KKN. Nah, berarti harus ada desa yang login di kampus Merdeka untuk mendaftarkan diri sebagai mitra dari kampus tersebut. Studi, proyek, kegiatan wirausaha. Nah,
jika ada yang punya kegiatan wirausaha agar bermitra dengan Kampus Merdeka, maka kegiatan tersebut harus terdaftar juga. Proyek kemanusiaan, penelitian, asistensi mengajar, berarti ada beberapa sekolah yang sekolah juga harus punya kerjasama dengan Kampus Merdeka, magang atau praktek kerja, tempat magangnya juga harus terdaftar juga. Nah, di sini daftarnya sebagai mitra atau lembaga. Tapi yang pasti nanti tanggal 8 ya. Saya lanjut part berikutnya. Oke, pantengin terus channel Gang Octopus by Master, teman-teman. Ingat, pada saat Kampus Merdeka ini sudah dibuat, maka peserta tidak bisa didaftarkan langsung di menu feeder PDDikti, maka harus daftar di akun Kampus Merdeka. Terima kasih, pantengin terus, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan. Yang terpenting, ada yang ingin diobrolkan, bisa japri ke saya, nomornya masih tetap sama, atau tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita lanjut lagi di part 2, nanti tanggal 8 untuk fasilitas kelas Kampus Merdeka. Kampusnya merdeka, operatornya juga harus merdeka. Ingat, jangan input data di 2019 genap, meskipun di feeder kamu semesternya terbuka, karena sudah tutup. Oke, dadah. Assalamualaikum.